Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali pelajaran pendidikan agama Islam untuk sekolah menengah kejuruan SMK kelas 12 bab 3, yakni tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Halo sekalian, kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang fana. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya nanti kita berpisah dengan dunia ini, berikut dengan isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput kita. Dan kematian adalah pintu, dan setiap manusia akan memasuki pintu tersebut. Banyak cara pintu-pintunya dalam menuju kematian. Di antaranya yaitu terjadinya bencana, seperti bencana banjir, kemudian bencana kecelakaan, kemudian kereta api tabrakan, atau mungkin kapal tenggelam, atau gunung meletus, dan lain-lain sebagainya. Bencana apapun, atau dengan sakit, atau tanpa sebab apapun, kalau Allah menghendaki manusia itu mati, maka tibalah dia harus mati, menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya pasti tidak akan bisa menghindar dari yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nasi wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini dalil dari bahwa semua manusia pasti akan mati, siapapun, orang kaya, orang miskin, orang pejabat, orang rakyat biasa, semuanya jika sudah saatnya mati maka tidak akan bisa lari dari kematian tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan pasca atau sebelum orang itu meninggal dunia? Mungkin kita sempat menungguinya. Diperlakukan orang yang akan meninggal dunia mungkin ketika sakit, atau istilahnya dengan sakaratul maut. Yang pertama adalah kita mentalkin atau menuntunnya supaya ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membisikkan di telinganya kalimat-kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, atau lebih pendek lagi Allah, Allah, terus bisikkan di telinganya terhadap orang-orang yang kita cintai yang akan menjemput ajalnya. Allah, Allah, supaya ia terus ingat kepada Allah, supaya ia di akhir kalimat terakhir di akhir hayatnya itu adalah menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bisikkan di telinganya Allah, Allah, Allah. Itu talqin namanya. Menuntun orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat terakhir adalah kalimat menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
ternyata setelah nyawanya hilang atau setelah meninggal dunia, maka kita mengucapkan dengan kalimat istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Setelah mengucapkan istirja, lalu tutup mata dengan tangan kita tutup matanya dan kita tutup mulutnya sambil berdoa, Bismillahi ala millati Rasulillah. Kemudian setelah itu kita tutup tubuhnya dengan kain. Kemudian yang berikutnya adalah kita letakkan si mayat itu di tempat yang aman dari binatang-binatang yang mengganggu. Kemudian anak-anak sekalian, hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah ini adalah fardu, wajib. Cuma wajibnya di sini ada wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Wajib kifayah adalah suatu kewajiban, suatu keharusan yang harus dilakukan seorang mukmin, yang apabila salah satu sudah mengerjakan, salah satu sudah melaksanakan, maka yang lainnya sudah terbebaskan. Ada orang yang meninggal, yang ngurus satu orang aja, maka umat muslim semuanya sudah terbebas dari dosa. Tapi ada satu mayat orang mukmin meninggal, tidak ada satupun yang mengurus, misalnya sudah orang mukmin seluruhnya dosa, itu namanya fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, kewajiban terhadap jenazah berikutnya. Yang pertama adalah memandikan. Ada 4 kewajiban seorang mukmin terhadap jenazah. Yang pertama memandikan, jadi jenazah itu dimandikan. Setelah dimandikan, kemudian yang berikutnya dikafani. Setelah dikafani, menggunakan kain kafan, berapa jumlahnya ya nanti kita akan pelajari. Setelah dikafani kemudian disolati. Sholat itu bagaimana, bacaannya apa saja ya nanti akan kita pelajari. Dan yang terakhir yaitu kewajibannya adalah menguburnya. Bagaimana menguburnya, di mana dan seterusnya ya nanti akan kita pelajari satu persatu. Oke, yang pertama adalah memandikan jenazah. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Jangan sampai kita tidak bisa memandikan jenazah. Kalau bisa orang-orang yang kita cintai, ya kitalah yang akan memandikannya. Orang tua kita, bapak kita, atau ibu kita, atau istri kita, atau suami kita, anak-anak kita. Kalau bisa ya kita yang memandikan. Jangan berikan kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya belajar, makanya. Belajar bagaimana cara memandikan jenazah yang benar dan baik. Syarat wajib memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama, jenazahnya orang Islam. Jelas, kalau tidak Islam ya tidak wajib. Kalau Muslim, walaupun Islam KTP lah, ya tetap wajib kita mandikan. Yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit. Kadang kita tidak tahu kan orang meninggal karena apa. Ada yang mungkin kena bom, tinggal tangannya. Ya tangannya itu yang kita mandikan. Apalagi mayat yang utuh, yang tidak hilang, wajib. Kemudian yang ketiga yaitu matinya orang tersebut bukan mati syahid. Mati syahid itu orang yang mati meninggal, orang yang meninggal dalam peperangan mempertahankan, menegakkan agama Islam, sebagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ya kita mandikan biasa. Jadi bukan orang yang mati syahid. Karena orang mati syahid kan tidak dimandikan, langsung dikubur dengan baju yang ia kenakan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berhak memandikan jenazah. Jadi orang-orang yang boleh atau berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya juga laki-laki. Perempuan jangan memandikan jenazah laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki tidak usah memandikan jenazah perempuan kecuali istrinya, kecuali pasangan hidupnya atau mahramnya. Kemudian yang kedua, jika jenazahnya perempuan, yang memandikan ya harus perempuan pula, kecuali suami atau mahramnya, anak-anaknya, kakak-kakaknya dan seterusnya.
atau orang tuanya. Kemudian yang ketiga, jika jenazahnya seorang istri, sedangkan suami dan mahramnya ada semua, maka suami lebih berhak untuk memandikan istrinya, suaminya. Sebaliknya, jika jenazahnya seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Yang berikutnya adalah cara memandikan jenazah. Nah, ini ada beberapa macam cara. Yang pertama yaitu jenazah itu kita tempatkan di tempat yang tertutup agar tidak dilihat orang. Yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang agak tinggi, misalnya di dipan, atau kita tempatkan di tempat yang seperti bangku atau apa begitulah. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan agar auratnya tidak terbuka. Jadi memandikan mayat itu jangan duda nih, dibukai semuanya terus nggak ditutup, jangan, auratnya terbuka, nggak boleh, harus ditutup nganggo telesan, jenenge telesan atau kain basahan. Kemudian yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu lalu disapu atau diurut perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar, lalu dibersihkan dengan tangan kirinya. Kemudian yang kelima, setelah itu hendaknya membersihkan mulut, gigi si mayat, mulut gosok, kemudian telinga, hidung, itu kayak cotton bud gitu. Yang keenam, membersihkan semua kotoran-kotoran dan najis, bersihkan semuanya. Jangan sampai ada yang menempel, karena ia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin dia menghadap dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian yang ketujuh, memwudukan mayat. Mayat diwuduni, itu seperti wudunya orang mau sholat itu. Setelah diwudukan, kemudian membasuh seluruh badannya, siram badannya, digosok, ya di pelan-pelan digosok kotorannya pelan-pelan, memakai sabun wangi biar harum, dan di dalam menyiram itu disunahkan ganjil 1, 3 atau 5, dan disunahkan itu membasuh 3-5 kali, dan yang terakhir disiram dengan air kapur barus atau air bidara. Anak sekalian, ini nanti akan kita sampaikan video tutorial bahwa cara memandikan jenazah. Mohon untuk diperhatikan, dilihat, diperhatikan, nanti dipraktekkan. Karena apa? Supaya kita nanti bisa memandikan jenazah orang-orang yang kita cintai sendiri. Karena apa? Betapa pentingnya, lebih-lebih orang tua kita ya di akhir hayat kita mampu memandikan beliau ketika sudah tiada. Silakan disimak videonya. Hal dilakukan adalah melepaskan seluruh pakaian dari tubuh jenazah. Hal dilakukan adalah melepaskan seluruh pakaian dari tubuh jenazah. Nah, apabila jenazahnya itu baru saja meninggal, biasanya tubuh jenazah masih lemas dan dapat dibuka sebagaimana membuka pakaian seperti orang yang masih hidup. Namun jika jenazahnya sudah cukup lama meninggal dan tubuh jenazah sudah kaku, maka pakaian harus digunting. Nah, selanjutnya adalah membawa jenazah ke ruangan tertutup seperti ke kamar mandi atau di bilik luar yang ada tabirnya agar mencegah pandangan orang dari luar ke dalam tabir. Nah, selanjutnya adalah mandikan jenazah di atas alas yang berlubang agar air mandian jenazah langsung jatuh dan menuju saluran air. Kemudian, siapkan 1 ember berisi campuran air daun bidara dan 1 ember berisi campuran air kapur barus, juga 1 ember berisi air sabun. Sunnah untuk memandikan jenazah dengan siraman ganjil, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian, hanya orang yang memandikan jenazah yang dapat melihat, yang boleh melihat seluruh tubuh jenazah, sementara yang lain hanya bersiap untuk menyiapkan air daun bidara, air kapur barus, air sabun, dan yang lainnya memegang kain penutup.
Yang memandikan jenazah dianjurkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat dan kotoran dari jenazah. Juga agar tidak tertular dengan penyakit yang dibawa oleh jenazah tersebut. Masker juga berfungsi agar terhindar dari bau yang tidak enak. Selanjutnya, membersihkan kotoran jenazah, mulai dari kepala, mata, hidung, telinga, dan juga kotoran perut dengan cara ditekan-tekan bagian perutnya agar kotorannya keluar. Serta membersihkan dubur dan kubur jenazah. Setelah dubur dibersihkan, tutup dengan kapas agar kotoran jenazah tidak keluar saat dimandikan. Selanjutnya, wudukan jenazah, basuh bagian wajah, tangan kanan dan kiri, usap kepala jenazah, dan basuh kaki jenazah. Selanjutnya, memandikan jenazah dengan cara menyiram dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ingat, setiap siramannya dihitung untuk mencapai sunnah dalam memandikan jenazah. Kemudian, miringkan jenazah ke kiri untuk menyiram dan menyabuni tubuh bagian kanan jenazah dan belakangnya. Setelah itu, disiram. Begitu juga di sebelah kiri, yaitu miringkan jenazah ke arah kanan untuk menyiram dan menyabuni tubuh bagian kiri jenazah juga belakangnya. Dan ingat sekali lagi, setiap siramannya dihitung. Dan siraman terakhir menggunakan air kapur barus. Ingat sekali lagi, setiap siraman dihitung untuk mencapai sunnah daripada memandikan jenazah. Setelah itu, jenazah dihandukkan dan dibawa kepada petugas yang mengkafannya. Ya, demikian tadi pelajaran kita kali ini, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yakni tentang mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian bagaimana mengubur jenazah tersebut. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.